Jadi kami melakukan praktik baik informasi untuk teman-teman semuanya yang bertema yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu adalah nilai-nilai dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada perubahan paradigma, yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman. Agar apa? Agar murid-murid kita mampu berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab sesuai dengan kodratnya. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kalau dari filosofi pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi walaupun pupuknya, walaupun benihnya tidak baik, tapi dia ditanami di tempat yang baik, yang bagus, disiram, diganti tanahnya, diolah, maka akan tumbuh sebagai pohon yang baik. Atau begitu juga dengan muridnya, akan menjadi murid yang berkualitas, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, di sini konsep budaya positif kita ada 7, tapi kita bagi 2 sama Ibu Neti biar waktunya juga pas. Ya, kalau saya yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, dan terakhir keyakinan kelas. Pembelajaran dengan paradigma yang baru adalah pembelajaran yang merupakan berorientasi pada penguatan kompetensi, ada dengan perkembangan karakter yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, disiplin positif, kalau dikatakan dengan disiplin, artinya bagaimana itu Bu Nurhayati? Iya, taat peraturan. Baik, jadi yang menyangkut dengan taat sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan, padahal nyatanya disiplin itu berasal dari kata display, yaitu murid, untuk menjadi seorang murid yang paham betul mereka itu mengikuti suatu ajaran atau peraturan dari sekolah tersebut, ya Bapak Ibu. Nah, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini kita pakai hukuman sama anak-anak ya. Misalnya dia nggak buat PR, kita angkat kakinya, kita tarik telinganya. Dan juga kalau anak itu tidak bawa buku pelajaran, kita suruh di luar, ternyata salah. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu untuk hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk melakukan atau dengan perilaku yang ada pada dirinya. Yang kedua, mendorong dan menyalahkan diri. Sering sekali kita menyalahkan diri kepada anak. Nah, di situ bisa kita lihat konsekuensinya apa, yaitu mereka anak-anak belajar taat peraturan, lalu anak-anak belajar memecahkan masalah pada restitusinya. Bukan begitu Ibu Rosmawilis? Iya, baik. Selama ini Ibu bagaimana Bu? Kalau ada anak yang melanggar peraturan, dihukum. Ternyata
sebaiknya jangan. Jadi ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Semisal, kalau kamu tidak bawa buku nak, apa yang akan terjadi? Kamu tidak akan mendapatkan ilmu. Konsekuensinya itu. Tapi hukumannya, apakah kita sebaiknya mengasih hukuman atau kita akan terangkan, oh konsekuensinya begini nak, kalau kamu tidak bawa buku, kamu gak akan bisa menerima pelajaran, bahkan kamu tidak akan tahu apa yang akan dipelajari hari ini. Begitu ya Bu ya? Iya. Lanjut lagi, ada tindakan guru. Nah, di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Sering sekali kita hukum ya, seperti itu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Nah, kamu mengelilingi lapangan karena kamu nggak pakai baju olahraga. Bukan begitu Pak Sunardi? Iya. Yang ketiga itu murid diminta untuk push up ya, karena tidak masuk atau tidak menggunakan masker. Nah, di sini tindakan atau hukuman atau konsekuensi. Nah, saya tanya dulu untuk ibu-ibu yang di sini. Ibu Anggrek mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena terlambat ke sekolah, merupakan konsekuensi. Ya, bukan hukuman. Iya. Kalau yang hukuman itu yang bagaimana? Lari keliling lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah. Jadi ada perbedaannya konsekuensi dengan hukuman. Nah, saya masuk ke motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menurut Diane Gosset ada 3 motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tapi ada perbedaan antara dihukum dan atau oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab. Contohnya kan mengajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi bagaimana mereka tidak dapat melakukannya, jadi sehingga dihukum. Itu ya. Arifkon ini adalah mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman. Jadi kalau ada misalnya Bapak Lukman, anak-anak, siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih hadiah. Itu kan suatu penghargaan atau bukan itu? Penghargaan. Baik. Iya, penghargaan. Nah, di teori ini mengenai penghargaan efektif. Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bertanggung jawab pada penghargaan yang diberikan. Nah, penghargaan menghukum itu adalah mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking akan merasa senang. Nah, yang tidak mendapatkan ranking, mereka merasa kalau mereka sedang dihukum.
Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena apa? Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Manusia untuk bertahan hidup, yaitu ada punya kebutuhan dong, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan itu semua untuk bertahan hidup. Jadi ada contoh kasus, Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pritahati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A tersebut telah datang kepadanya dan mengeluhkan, Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka yang dengan paksa. Jika Anda menghadapi sesuatu seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Coba Bapak Dana bisa kasih masukan? Doni itu sering sekali dia meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Ya, mungkin apa yang Bapak lakukan? Iya, memanggilnya dengan memberikan nasihat. Doni, apakah kamu tidak membawa bekal, nak? Apakah orang tuamu belum memasaknya, nak? Dan seterusnya. Jadi dilakukan hal-hal kecil sehingga anak tersebut tidak merasa sedih ya Pak ya, tidak merasa dia dihukum dalam keadaan tidak tersinggung. Nah, untuk yang tindakan guru tadi, di sampingnya sudah ada jawaban. Misalnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu termasuk hukuman. Lalu mengganti kertas tugas teman yang sudah dicoret, itu termasuk dengan konsekuensi. Dan yang terakhir ini berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu suatu hukuman. Dan yang terakhir, murid diminta bertanggung jawab atau perbuatannya, yaitu bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Itu hukuman, ya Bapak Ibu sudah bisa dibedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, kalau di sini misalnya sebagai penghukum, guru mengadil, menunjukkan, menyakiti, dan menyindir. Bisa misalnya, kamu kenapa sih nggak bawa gini, dengan kata-kata yang menyindir. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan marah. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan menghukum kamu, nak. Itu merupakan salah satu perilaku dari guru si penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, dia akan berkata begini, kamu sudah mengecewakan bapak atau kamu sudah mengecewakan ibu karena kamu tidak mengerjakan tugas yang ibu sampaikan. Ayolah nak, kerjakanlah tugasnya, nanti ibu kepala sekolah lihat ibu kalau kalian bermain-main di dalam kelas. Itu sudah sebagai guru pembuat masalah. Jadi ada 5 guru tadi yang ada di sini ya. Lalu sebagai teman, kalau teman, lakukan untuk bapak ibu ya nak. Ini saya sering sekali sampaikan itu sama murid. Tolong bantu ibu ya nak, lakukan ini untuk ibu ya nak. Maksudnya kalau saya tidak bisa hadir di dalam kelas, lalu saya sampaikan, nak kerjakan bukunya,
lakukan ini untuk ibu ya. Supaya apa? Supaya bapak atau ibu kepala sekolah tidak melihat kalau saya ini tidak masuk ke dalam kelas. Padahal ada kepentingan sebenarnya. Dan sebagai pemantau, contohnya begini, apa konsekuensinya? Apa hasilnya? Apa yang telah kamu lakukan? Ini sebagai pemantau. Apa yang sedang terjadi sekarang? Nah, nanti Bapak Ibu merasa apa? Sebagai apa sih yang sudah selama ini dilaksanakan? Dan sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini hal-hal tersebut? Dan apa yang bisa membuat kamu untuk berubah menjadi lebih baik? Nah, seperti itu. Nah, ini nampak nggak Bapak Bu? Tolong dikasih tahu di antara 5 tadi ya. Bapak Ibu, kalau saya bilang saya kecewa sekali dengan kamu, itu guru sebagai apa? Siswa jadi merasa bersalah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, maka itu masuklah dia bahwa si guru tadi sebagai merasa bersalah. Baik Pak Kadam, terima kasih. Lalu kalau ada yang bilang, ayolah nak, lakukanlah pekerjaan kamu itu demi saya, itu termasuk guru apa? Iya, guru sebagai teman. Iya. Lalu ada kamu selalu yang paling terakhir, kamu nggak pernah yang pertama. Guru sebagai 5 posisi kontrol tadi. Iya, sebagai pemantau. Benar Ibu Nur Hayati ya. Dan yang terakhir, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan itu nak. Itu termasuk sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau manajer yang mana? Ini dia, kamu tidak akan kamu sudah mengatakan yang baik, kamu sudah memberikan alasan, maka itu sebagai manajer. Sebaiknya kita Bapak Ibu guru menjadi guru manajer atau si pemantau, jangan jadi guru penghukum, jangan jadi guru pembuat masalah. Karena anak itu akan merasa, aduh kok disalahin sih, kok jadi diintimidasi. Nah, kita harus menjadi guru, si pemantau dan si manajer. Manajer itu yang bertanya-tanya, seperti yang saya lakukan kemarin pada sama murid, dia tidak membawa dasi dan topi. Lalu saya tanya, kamu melakukan itu pasti punya alasan dong nak? Iya Bu, saya bangunnya terlambat. Jadi saya cepat-cepat ke sekolah, tapi saya lupa membawa dasi dan topi karena saya tidak tahu atau lupa kalau ini hari Senin. Ada keuntungannya, dia datang ke sekolah tidak terlambat, tapi hanya tidak membawa topi dan dasi saja. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu sama dengan kesepakatan kelas. Karena kita tahu ajaran baru, jadi yang pertama kali kita lakukan di dalam kelas nanti, baik itu guru mata pelajaran ataupun guru wali kelas, yaitu membuat kesepakatan kelas. Jadi pertama-tama kita membentuk dulu kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kira-kira misalnya Bapak Ibu buatkan lembaran yang kertas kuning warna-warni itu, lalu kita kasih satu-satu sama siswanya. Kita buat peraturan kelas, nah kita buat kesepakatan yang bagaimana. Jadi nanti setelah itu mereka tempelkan ke papan. Setelah mereka tempelkan, lalu mereka akan sampaikan apa yang kira-kira menjadi kesepakatan. Jadi pada saat dilanggar, maka ada konsekuensi dan hukuman yang harus dilalui. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat sama dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi
dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kami sudah melakukan itu Bapak Ibu. Di setiap pertemuan kami melakukan di Lokakarya namanya kesepakatan kelas. Nah, tapi saya sudah melakukan itu juga di siswa di kelas saya dulu. Saya lakukan itu, misalnya tidak boleh pakai sepatu masuk ke dalam kelas. Jadi sepatu sudah dibuat di luar. Itu kita buat kesepakatannya. Atau baju dilarang keluar. Jadi baju selalu masuk sampai sudah pulang sekolah. Tidak boleh makan minum pada saat jam pelajaran. Jadi misalnya masuk mulai nanti ngadu anaknya, karena saya sudah buat tim untuk mencatat. Bu, tadi si Anu pas jam pelajaran ibu itu makan di kelas Bu, atau tidur di kelas Bu. Itu dapat gaduan atau dapat dari laporan dari teman-temannya. Nah, di situ anak-anaknya sudah melanggar kesepakatan kelas. Cuman bedanya saya dulu tidak ditempelkan. Saya tidak ditempelkan ke mading kelas, harusnya ditempelkan sehingga anak itu mengingat. Nah, saya tidak saya tempelkan, jadi saya cuma bilang ada beberapa pada saat pelajaran IPS bukunya harus semua, buku catatan, buku cetak, buku LKS itu harus selalu dibawa. Karena seketika saya akan bilang, ayo mencatat. Kalau nggak bawa, biasanya dulu dihukum. Bukan begitu Ibu Anggrek? Ibu Anggrek murid saya dulu ini. Masih ingat Ibu Anggrek ya? Oke. Apa ini? Iya. Lalu, nah ini contohnya nih. Ini saya ambil contoh untuk di SD. Nggak apa ya, SMP ya. Nah, di sini kita buat madingnya. Jadi anak-anak di sini menuliskan lalu ditempelkan di madingnya sehingga anak-anak itu selalu ingat apa kesepakatan kelasnya. Ini contohnya. Ini merupakan sudah dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nih, hal-hal yang kecil, buang sampah pada tempatnya. Jadi seperti saya bilang tadi, membuka sepatu di dalam kelas itu hal-hal kecil. Lalu ditempelkan di mading kelas seperti ini. Nah, keyakinan kelas sudah paham ya Bapak Ibu. Kita lanjut yang terakhir. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bagaimana Bu? Ciri-cirinya yaitu pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan dengan paksaan. Dan yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa tersebut atau murid tersebut. Dan yang kelima, fokus pada karakter, bukan dengan tindakan. Yang keenam, penguatan atau menguatkan murid tersebut. Yang ketujuh, fokus pada solusi. Itulah yang tadi dibilang, kalau restitusi itu anak merasa melanggar peraturan kelas atau melanggar kesepakatan kelas, maka kita lakukan restitusi. Kemarin rapat ada Ibu Asi tunjuk tangan. Bagaimana jika terjadi lagi seperti itu? Terjadi lagi siswanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu silakan gunakan restitusi ini. Ini adalah segitiga restitusi. Bagus sekali kalau kita lakukan. Anak ini kan rata-rata orang Jawa. Orang Jawa itu kan harus lembut. Jadi mungkin dengan kita lembut, mereka akan lebih memahami. Ini dia. Segitiga restitusi adalah yang pertama, validasi tindakan yang salah. Apa aja Bu kira-kira? Yaitu contohnya, kamu tentu punya alasan dong, gitu kan? Kamu tentu punya alasan dong. Yang pertama, stabilitas identitas, maaf. Setiap orang pasti, jadi Bapak Ibu menyampaikan gini supaya dia jangan merasakan bersalah.
Setiap orang pasti punya kesalahan, nak. Kamu tidak membawa dasi dan topi. Minggu lalu, Senin lalu juga ada teman kamu yang tidak membawa topi dan dasi. Jadi diidentifikasi dulu. Dia diidentifikasi dulu sehingga anak tersana merasa kalau dia tuh tidak hanya diri dia satu-satunya yang salah. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ditanya, oh kamu melakukan ini punya alasan karena apa? Ya bu, aku tadi malam itu pergi sama mamaku, pulang kemalaman, jadi ketidurannya kemalaman, bangunnya kesiangan. Itu dia. Nah, kata-katanya apa lagi? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa? Nah, jadi kira-kira kamu melakukan kesalahan ini, kamu mau melakukan apa nih nak ke depan? Nah, itu dia contohnya. Jadi anak ini merasa kalau dirinya, oh iya, aku nggak mau lagi lah melakukan ini. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kamu ingin jadi orang seperti apa nak? Bu, aku ingin menjadi orang yang tepat waktu datang dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia sudah melanggar peraturan kelas atau peraturan sekolah yang tidak memakai topi dan dasi tadi. Jadi dia aku ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi sebagai pelajar. Nah, ini pada kasus di sini udah saya sampaikan tadi. Di sini nanti anaknya dipanggil, lalu disampaikan segitiga tadi. Saya yakin anak ini akan lebih baik. Kenapa? Karena dia tidak merasakan kalau dia sendiri yang dihukum. Bukan, maksudnya tidak merasakan kalau dia sendiri yang salah. Selama ini kan anak, kau tuh lah sendiri yang tidak bawa ini, cuma kau nih lah yang tidak bawa. Merasakan kalau, apalagi aku sudah diginiin, mungkin merasa dia sedih. Ini dia. Nah, Bapak Ibu terima kasih. Ada tadi Nah, tadi saya bilang mau dibagi, ternyata cukup. Ada 7 konsep budaya positif yang sudah saya sampaikan, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasarnya, posisi kontrol, dan keyakinan kelas, terakhir segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan yang terbaik bagi siswa-siswi kita atau bagi murid-murid kita, karena prinsipnya di Merdeka Belajar ini kita harus buat sekolah kita nyaman dulu, nyaman, aman, dirindukan sama anak-anak. Yes, pelajaran tak ada lagi. Yes, begitu maksud ibu saya. Masuk pemerintah pun seperti itu. Jadi nggak ada pelajaran ini lagi masuk lagi begini. Apalagi kalau jarang masuk, ibu tidak pernah masuk, tenang baik, tidak pernah masuk. Jadi anaknya pasti lari-lari ke kelas-kelas lain untuk mengganggu. Tapi kalau misalnya kita rajin dan kita lakukan pembelajaran yang menyenangkan, percayalah, pasti anak itu akan nyaman, anak itu akan merindukan selalu untuk datang ke sekolah. Ya Pak Dana ya? Oke. Bapak Ibu masih ingat nggak yang saya sampaikan tadi, P5 tadi? Tepuk P5, masih ingat nggak sih? Oke, kita sama-sama ya. Tepuk P5. Project. Oke, P5 adalah project penguatan profil belajar Pancasila. Baik ya, kita ulangi. Pak Lukman ikutin. Tepuk P5. Ya, penguatan profil belajar Pancasila. Sekali lagi, masih ada yang bingung ini, Pak Ruri juga bingung. Ulangi sekali lagi ya, Bapak Ibu. Tepuk P5. Tuk tuk tuk. Project
Kasihlah. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan oleh akhir kata. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herliana Kepala Sekolah Intermediate Pertama 4 Indra